Welcome to film kita review suka-suka kita. Welcome to Februari Februari kita buat satu buah film yang baru rilis di awal Februari di Indonesia. Apa tuh? Judulnya adalah The Offering. Persembahan ya. Sebenarnya kalau di Offering itu berarti persembahan ya. Iya. Persembahan. Indonesia tumbal. Agak Akrabnya lebih ke tumbal ya. Kalau nonton film penumbalan di Indonesia sama di luar itu beda banget ya. Beda. Tapi kalau tumbal tuh biasanya emang mau mendapatkan sesuatu. Kayak dia pengen dapetin apa. Biasanya bawa-bawa tumbal tuh seperti itu. Make a deal ya Ya, for betul something gitu. Betul. Oke, berarti sinopsisnya gimana Kak Sep? Ceritanya tentang sebuah keluarga yang ingin menyelamatkan diri dari sebuah kutukan kuno, kutukan iblis yang bernama Abizo, yang dimana iblis itu membawa kehancuran dan keguguran. Dari katanya aja udah jelas ya, keguguran. Berarti iblis ini suka makan anak. Mengambil anak-anak Yahudi kuno ya. Nah, ini masih berbau agama-agama Yahudi lah ya kalau kita ya. Religi tapi versi Yahudi. Oke. Tapi jujur loh, gue pertama kali udah nonton ini, gue kayak dibawa ke film-film lama gitu. Iya, pada baru rilis. Gue ngerasa boring sih. Gue nggak tau, gue Tapi boring ini banget. mungkin karena latar ceritanya juga Kak. Ya, dan Iya nggak sih? kalau gue jujur bingung kenapa, karena background agama Yahudi yang ketika nonton gue mikir, ini agamanya ngapain ya? Iya, Ini karena ceritanya seperti Yahudi apa gitu kan? Itu apalagi Yahudi kuno kan. Tapi ada beberapa identikal yang Yahudi punya gitu, kayak mereka pakai topi yang warna hitam itu. sebenarnya dari mulai pakaian, aksen, rambut segala macam itu kelihatan sih, nama Iya. juga kan. Itu nama-nama Yahudi, cuma ya tetap aja kita masih kayak awam. Kita asing banget. Kita asing kalau buat tahu kayak gitu. hal itu gitu. Ya, Jadi kalau kita kemarin- can relate gitu. Kalau kemarin kita nonton film hantu yang nuansanya pesantren gitu, berarti kan religi Islamnya ada kan. Ini kayak gue, tapi jujur, aduh gue nggak tahu ya kalau Atau mungkin karena memang udah bosen kali ya tentang kayak persembahan. Jadi kayak itu udah gitu di kebawahnya udah lama. Kayaknya tuh apa sih, kayak kualitas kameranya tuh kayak lama banget. nah itu kualitas Jadi kayak kamera itu kita kayak membuat ngantuk gitu kayak. Pastinya kayak nggak dapet aja gitu. Dan kalau lihat tuh area filmnya areanya tuh cuma ada di rumah, ada di bawah, di bawah, ada di lantai underground bawah. gitu. Dan itu aja gue sih sampai yang Paling sama mobil juga kan. Mobil. Mana-mana iya gitu. iya mobil kemana-mana. Tempat gitu. rumah juga sempat gitu, cuma beberapa kali doang. Yang nggak terlalu, maksudnya tuh durasinya itu banyak kan di situ kan. 93 menit loh durasi film ini gitu kan. Dan nontonnya berasa sebentar sih kalau kata gue. Iya, dan sih. Jadi kita kayak recall, kayak pernah nonton film ini deh gue. Part yang ini kayak Iya. Cuma ada part-part yang kayak mirip seperti film-film yang lain ya. makanya. Cuma emang pengemasan nuansa Yahudi itu yang ngebuat kita jadi kayak beda gitu. Ini apa sih Iya, gitu? iya, Iya benar-benar. banyak Lalu- bertanya-tanya kan. Karena mungkin emang nggak banyak film horor luar negeri yang ngebawa soal agama. Biasanya udah mereka ngalir aja. Mereka nggak akan ngasih tahu kayak agamanya entah itu Kristen, Katolik, Islam atau gimana. Tapi ya udah jalan aja gitu. Nah ini ada bau Yahudi gitu kan. Dengan Mungkin pakaian itu kali bedanya tradisinya. kali Iya, ya. Iya, karena kan memang sebenarnya kan ini juga latar belakangnya adalah cerita kuno Yahudi kan. Makanya mungkin Yahudi dibawa kuno. sedikit tentang Yahudinya tadi. Seru sih sebenarnya karena kita kayak ini tentang iblis yang baru kita dengar lagi gitu, iblis baru lagi nih ilmu ya. Kemarin kan kita juga bahas iblis mulu tuh ya di Pengabdi ya dan Bukan, lain-lain ya. yang di film terakhir kita iya Ustadz Ganteng. Ustadz Ganteng siapa? Kodrat. Kodrat kan Iblis juga kan? Ngomong kodir dong. Memang iya Tapi kan bener, bukan kita kodrat. baru tahu ya. Tentang Ada iblis banyak, juga kan? ada banyak jenis Oh iya, iblis kodrat ternyata iblis ya. juga ya. Dan di sini versi iblisnya Islam. Abizo ini berwujud Kambing. Nah gitu. itu sebenarnya. Kita kan baru tahu ya tentang si Abizo ini ya. Maksudnya mereka nggak menceritakan secara detail apa si Abizonya ini gitu. Iya. Ya nggak sih? Kan apalagi ini tentang Tiba-tiba. ya walaupun ini emang tentang The Offering ya, tumbal dan lain-lainnya. Tapi background ceritanya tuh nggak terlalu kuat untuk ngebuat kita masuk ke dalam situ gitu. Si alur cerita yang dibuat oleh si film ini gitu. Jadi berarti kesan kalian habis nonton film ini apa nih? Kalau dari gue sebenarnya Masuk ke lebih ke ini ya, lebih ke confused. Betul. Bingung. Bingung Karena gini, banget. karena biasa kalau film itu di awal-awal tuh udah kita ditarik untuk cari tahu kayak gimana sih jalan ceritanya. Cuman di awal tuh kita kayak ekstra untuk menerka-nerka gitu. Oh ini ya, oh bukan, oh ini, oh bukan gitu.
Akhirnya pas lagi udah mulai ke ending, udah mulai ke tengah-tengah, oh kayak gini. Dan sebenarnya kan ya boleh spill dikit, kayak misalkan si anak ini kan ngelakuin kesalahan gitu kan. Nah, tapi itu bukan yang berakibat fatal banget itu. Jadi kayak, dan ya maksudnya ada yang meninggal pun ya biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu ngagetin banget gitu sih. Itu emang settingnya itu emang rumah duka ya. Jadi emang horornya dapat dari latar gitu kan. Dengan banyak setiap hari datang mayat, datang jenazah untuk stay di situ gitu. Kalau di luar rumah dukanya nggak ngeri man. Kalau di Indonesia rumah duka pocong kelihatannya. Iya, tapi kan ini bedanya kan karena si aktornya rumah duka luar juga mayat langsung kan. Iya, serem juga kan ada pocong kan. Pocong lebih mengerikan karena di kepala kita mungkin kali ya. Di kepala kita ya. Walaupun kalau menurut logika pocong kan diikat. Oh iya. Jalannya loncat lagi, Cat. Iya. Pocong sih. Tapi menurut gua kalau abis nonton film ini ya menurut gue ya awalnya sih menarik, jujur menarik, itu ngasih kesan kita berpikir ini film apa gitu kan. Dari mulai tampilannya diburu-buru segala macam, tapi pertengahan kok kayak ada yang missing gitu kan. Semakin akhir kok semakin hilang. Semakin nggak dapet plot twist, diacak-acak pikiran kita. Wah, iya kita nggak dapet nggak sih alur dari inti cerita itu apa gitu. Walaupun dia dapat pada akhirnya dia masuk gitu loh ya, tapi tetap pembawaan kesananya tuh ngebikin kita nggak masuk gitu. Dan terlalu seperti dipaksakan gitu ya, cara masukinnya. Benang merahnya dapat, tapi untuk nyari itu tuh masih terlalu mereka kurang mengaitkan informasi-informasi yang ada gitu. Bisa juga dibilang kayak misalkan ada offering tentang penumbalan. Udah itu aja gitu loh, nggak ada yang kayak kesan yang kayak contoh misalkan pengabdi setan, pengabdi setan tuh begini gitu, jalan ceritanya begini. Nah kalau ini tuh kayak ya udah offering aja gitu. Kalau gue sih kecewa sih gitu, karena pertama kali gue menonton gue seneng sama gambarnya gitu. Gambar ada anak kecil. Anak kecil di belakang. Anak kecilnya serem loh. Gue suka. Gue langsung mikir itu anak kecilnya serem. Iya. Ini nontonnya kayak ini gitu. Pas gue masuk, waduh dah. Udah lu pada nonton aja deh. Gua jujur Tapi itu nggak jelas banget sih anak kecil. Dia dijadiin poster ya. Tapi kayak nothing gitu. Nah, makanya itu. Kita kan mengharapkan ada muncul yang hal kayak gitu kan. Kita juga nanya itu apaan? Dia siapa ya? Dia kayak kelas lewat muncul, dia perantara ini kayak gini gitu kan, kayak dia tiba-tiba nggak ada itu. Kita kira itu adalah artis utamanya gitu. Atau yang dari iblisnya, ternyata tidak. Dan kita pun juga nggak mengerti permasalahan dari si pemeran utamanya. Sebenarnya tuh dia tuh kayak keluarganya kayak gimana, kayak figuran pendukung cerita gitu loh. Tapi kenapa harus dijadiin poster? Iya, tapi kan dia karena dia dipersembahkan mati sama si ininya kan. Iya, itu dia. Sebenarnya mungkin si penulisnya Hans Hoffman ini kan kayak ngasih tahu, kalau gue sih ngeliatnya dia tuh kayak ngasih tahu kalau misalkan ada loh ritualnya seperti ini gitu loh. Mungkin maksudnya seperti itu gitu, tapi dikemas ya kayak misalkan kayak Abizonya, terus juga si Sarahnya yang nggak terlalu gimana gitu, yang membuat kita kayak nggak takut gitu loh. Jadi kayak ya udah itu aja. Gue tuh ngebayangkan film kayak ini filmnya udah jadi tapi belum pernah dipromosiin gitu. Tiba-tiba kita jual aja yuk film ini yuk gitu. Ya udah jadi akhirnya membosankan. Ini di 2023 tiba-tiba muncul kayak gitu ya. Gitu ya lah. Tapi mungkin direkturnya Olive Park itu pengen nyeritain sesuatu yang berbeda gitu. Karena biasanya kayak The Conjuring itu tentang Kristen dan biasanya lah. Ini dia ngebawa Yahudi kuno. Itu iya sih kan? Oh iya, mana? Insidious mirip. Cuma lebih serem Insidious. Iya, dapat feel-nya Insidious karena ya nggak tahu ya, karena tuh ada berseries gitu, berseri gitu. Sedangkan kalau ini itu tadi kita kayak di satu scene itu kayak nge-recall kayak film apa ya? Kayak mirip-mirip, adegannya agak gitu ya, jadi kita lain. Jadi kita compare dengan film iblis sebelumnya gitu. Oke, di momen sekarang ini kita bahas langsung ya, jadi kita langsung bahas ke nilai versi kalian. Aku pertama ya. Aku mau ngasih film ini tuh 5. Karena kayaknya dari semua film yang aku tonton ini B aja gitu menurut aku, nggak serem. Apalagi ini jump scare-nya tuh walaupun
sebanyak yang bilang kayak jam scare terlalu banyak dan semacamnya, menurut aku malah nggak terlalu banyak jam scare. Karena kita yang kagetin cuma yang ayam nih, Di awal open. Enggak, makanya gue bilang, gue lebih takut ayamnya daripada monsternya. Gitu jump scare-nya. Walaupun CGI-nya lumayan keren kan, si yang Iblis Abuzo-nya. Tapi tetap Sebenarnya nggak juga sih. Biasa aja sih. Gue lebih seneng ketika dia tiba-tiba yang masih mulus, masih. Karena Abizonya sendiri kan bukan 3G kan, emang orang beneran. Oh iya. Iya, itu kan dari perannya Boyan INF itu kan emang dia yang meranin si Abizonya. Berarti ada orang terus tambah CGI gitu. Iya mungkin, kayak ini, kayak Megan. Oh, ya kan? oke. Walaupun orang tapi tetap didominasi. Kalau Ayu berapa ya? Aku nggak jauh dari gini sih, 5,5. 5,5. 5,5 per 10. Ya, per 10 ya. Kalau dari Dinda 5 per 10, aku 5,5 per 10. Yang tadi ya di tengah gue bilang kayak nge-recall dengan film Iblis yang sudah ada gitu loh, kayak cuman potongannya gabung-gabungin terus oh ya udah, dan gue kayak nggak dapet ceritanya. Tapi kalau misalnya kita nonton Get Out kan kita puas gitu ya, dapat ya walaupun diputer-puter gitu loh. Kita buat penasaran gitu. Kalau ini tuh nggak dapet. Diputer-puter. Kayak diputer-puter tapi itu nggak dapet. Nah, karena gitu. Di mana? Kesel. Diulang. Kok gue bilang, jadi apa sih maksudnya? Yang bener yang nyata yang mana sih gitu. Iya. Gue ini buat sutradara ya, dia kan kita ini kan nonton di bioskop kan malam ya, dari jam 9 malam gitu. Gua baru ngerasa bahwa udah tempat film, sempet beberapa detik tidur. Oh iya bener. Gue hilang maksudnya, gue suka apa ya tiba-tiba nggak karena boring ya kak? Boring semua gue, boring banget coba. Gue Rate berapa kak? Gue rate-nya 3,5. Masih mendingan nonton yang Alien itu. Iya. Itu Alien kan lama banget kan? Ngop ya? Tapi nggak bosen. Ya. Tapi nggak bosen gitu loh. Ini Itu satu director kan, sama si Get Out. Kalau Iqbal? kalau gue 4 per 10. 4 per 10. Dari itu kan negatif-negatifnya kan. Kalau gue mungkin sedikit positifnya di ending sih sebenarnya agak greget gitu. Salah satu film horor yang memang endingnya adalah set ending. Inilah, maksudnya berbeda lah. Tapi set endingnya tuh yang itu kurang dapet aja sih. Sebenarnya kalau dikemas lagi dan lebih enak lagi, mungkin nggak sampai 4 Mungkin bisa ditingkatin lagi itunya ya, scoring horornya. Buat kalian nonton ini set ending ya, bukan set boy. Juga. Bukan set boy, set ending. Bukan Fajar set boy ya. Ini ending. Ya ini salah satu hal yang baru kali ya, makanya gue ngasih 4 per 10. Kalau nggak Oke. Kalau gue mungkin gue agak beda ya. Jadi menurut gue ini bagus. Gimana tadi kayaknya agak manipulatif ya orangnya. Ya biar gak sama aja. Oke. Jadi filmnya bagus. Berapa? Jadi kalau misalkan kalian pengen nuansa yang horor, tinggal di rumah duka gitu banget. Tinggal di puskesmas. Kalau rumah sakit. Cuma itu beneran dapat banget nuansa horor, dapat banget gitu kan. Cuma ya perspektif orang beda aja gitu kan, yang bilang nggak seru tuh gitu. Tapi menurut gua filmnya rame gitu. Jadi, kan asik, bisa dinikmati tanpa rasa orang-orang ngaji. Bisa dinikmati tanpa rasa ketakutan gitu. tolong nanti yang susun dari awal sampai akhir dari sini kata-katanya coba ya. Udah tahu dari riwayat. Enggak, ini tuh desa ini sarkasme itu Terus Jadi nanti kan ya udah pokoknya itu menarik banget gitu kan. Film actionnya ya nggak ada gitu kan. Ya udah gitu aja gitu kan. Tangan cuma begini doang gitu. Udah. Dan semua jump scare-nya ditongolin di trailer. Gue bingung ini ya. Mau kaget di sebelah mana gitu kan. That's it. Kita udah antisipasi. muncul. Ini kapan muncul? Oh, di sini muncul. Kaki orang ada, tangan ada kelihatan gitu kan. Jadi hal-hal biasa ya. Jadi nggak jump scare lagi. pasti tinggi nih. Berapa tinggi? sebutkan 1, 2, 3. Oke, nilainya ya pasti beda sama yang lain. 3,8. Oke, beda. Oh, berarti aku yang paling Iya, masih menikmati lah ya. Iya. Gue tengah-tengah ya. Iya, 5 gue yang hai guys. Film horor yang
Bagongkan. Tapi teman-teman kalau mau nyoba silahkan Iya. nonton sendiri Mungkin dan teman-teman punya komen di persepsi bawah sendiri. ya. Iya. Oh enggak, ternyata Iya sih. ini tuh ada ini. Oh, bagus. Iya, gitu. mungkin Betul, ada Kekurangan dari film ini nggak ngejelasin teori-teori. hal itu. Iya. Tetap menghibur kok. Iya. Ya kan? Pokoknya kalau nggak cocok sama kita nggak apa-apa, kasih Iya. tahu di komen aja. Enggak, Yes, bagus kok gitu. Iya. Ada adegan yang menarik gitu sih. Ah, iya, betul. Jangan lupa Like. Like, Comment and subscribe. Bye.